Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom warga kerajaan yang diberkati Tuhan. Saya bersuka cita mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Yesus, berterima kasih kepada Pak Handoko dan rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di NPCC ini. Ya. Karena ini baru pertama kali, jadi sebelum memulai saya akan memperkenalkan dulu ya diri saya secara singkat. Nama resmi saya sesuai akte kelahiran itu adalah cuma singkat aja, Suheru gitu ya. Ketika saya tanya sama orang tua saya, apa artinya nama saya? Nggak tahu gitu ya. Jadi orang tua saya kasih nama, nggak tahu dapat ilham dari mana, ketika ditanya oleh saya nggak tahu. Nah karena saya kebetulan tertarik dengan bahasa, saya utak-utik sendiri gitu. Saya ambilkan dari bahasa Sanskerta, itu artinya indah, bagus. Heru, ambil dari bahasa Inggris, hero. Suka-suka saya kan, papa saya ditanya nggak tahu ya sudah saya karang-karang sendiri. Jadi pahlawan atau ya pahlawan yang baik gitu, yang indah gitu ya. Haleluya. Lalu ketika saya dibaptiskan selam di Gereja Bethel Indonesia di Tegal pada waktu itu, pendeta gembala kami di sana memberi nama tambahan di depannya Stefanus. Artinya crown, mahkota, lengkap mulai tambahan. Lalu papa saya untuk mengikat garis keturunan dari pihak ayah ditambahi Andika Santoso, sehingga lengkap Stefanus Suheru Andika Santoso. Akhirnya saya mulai memikir, ini kalau gitu dirangkai jadinya artinya apa ya? Ya pahlawan yang baik dari keluarga Andika Santoso yang bisa mempersembahkan mahkota bagi sang raja. Itu harapan saya, yaitu doa saya. Puji Tuhan, untuk hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Bisa tolong dari Cyber Media Team menampilkan PowerPoint-nya. Saya memberi judul untuk firman Tuhan pada pagi hari ini adalah membangun kehidupan yang berkenan. Oke, itu ya. Firman Tuhan diambil dari Bilangan 14 ayat 6 sampai yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Oke, masih jangan tertegun gitu ya. Saya menekankan itu dengan kasih warna merah itu ya. Terus ayat ke-8, jika Tuhan berkenan, saya kasih warna tersendiri berkenan kepada kita, maka ia di sini Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tadi katakan suatu negeri yang luar biasa baiknya, lalu diterangkan lebih lanjut negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat yang ke-9, pesan Tuhan hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan, saya tulis dengan warna merah, menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bisa ditayangkan berikutnya. Klik. Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian warga kerajaan yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaan yang selalu muncul
ketika orang-orang percaya mengalami suatu situasi yang tidak diharapkan. Situasi yang berat seperti sakit, kerugian, perlakuan dari seseorang yang tidak adil kepada kita, di PHK oleh perusahaan, kesulitan keuangan, masalah keluarga, dan lain-lain. Situasi-situasi yang tidak diinginkan itu yang kita seringkali sebut dengan perjalanan hidup di padang gurun. Badai dan pencobaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul bermuara pada kata ini. Is this right happening to me? Apakah benar ini harus terjadi pada diriku? Apa enggak salah ini Tuhan? Bukankah aku sudah menjadi anak Tuhan? Aku menjadi prince and princess dari kerajaan Allah. Saya campur-campur itu. Bukankah seharusnya ada pembelaan Tuhan? Bukankah seharusnya aku tidak perlu mengalami situasi-situasi yang tidak mengenakan seperti ini? Bukankah seharusnya aku dijauhkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan? Apakah benar ini harus terjadi padaku? Saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kenyataannya pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab ini membuat banyak orang Kristen yang tadinya menyala-nyala, menggebu-gebu melayani Tuhan, aktif beribadah, ikut doa pagi, doa puasa, rajin ikut melayani, misalnya sampai ke Mundok atau kemana itu ya. Wah, luar biasa semangatnya, berapi-api. Namun akhirnya ketika menghadapi berbagai masalah seperti ini, apinya mulai padam. Ya, tidak sedikit akhirnya menjadi kecewa dan berkata, apalah, buat apa Yesus-Yesusan lagi, nggak usah. Ngapain gereja-gerejanan? Nyatanya Tuhan tidak beraktivitas, Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak peduli dengan keberadaanku. Mendingan sekarang aku kembali kepada kepercayaanku yang lama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, situasi ini mirip dengan keadaan umat Israel ketika mereka di padang gurun. Kitab Bilangan namanya memang aneh, ya. Tapi kalau di dalam bahasa Ibrani, Bemidbar itu judul kitab Bilangan di dalam bahasa Ibrani. Bemidbar itu artinya di padang gurun. Jadi kitab Bilangan ini secara khusus mengkonsentrasikan, menceritakan pengalaman perjalanan umat Israel setelah mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, dan mereka harus melewati apa yang namanya padang gurun itu. Rasul Paulus kemudian berkata kepada jemaat di Korintus bahwa pengalaman umat Israel di padang gurun ini menjadi peringatan bagi kita, umat Tuhan yang ada di zaman sekarang ini, supaya kita bisa belajar dari kesalahan mereka, dari pengalaman mereka. Karena sesungguhnya mereka tidak kurang-kurangnya penyertaan Tuhan dan penyediaan ilahi yang luar biasa yang dikatakan oleh Paulus bahwa sebenarnya Kristus yang sudah menyertai mereka. Kristus yang sudah mencukupi mereka. Tidak ada yang lain. Pujian tadi yang terakhir sebenarnya, Christ is enough for me. Kristus sebenarnya sudah cukup bagi mereka. Apa yang mereka butuhkan semua tersedia. Meskipun mereka harus berada di padang gurun, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Bilangan pasal 14 yang tadi kita baca, umat Israel sudah berada di dekat perbatasan Kanaan itu. Mereka tinggal, boleh dikata kalau kita ungkapkan, tinggal selangkah lagi mereka sudah masuk ke tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan sejak zaman Abraham itu. Namun ketika 12 pengintai itu pulang setelah mereka mengintai selama 40 hari. 10 pengintai dikatakan mereka memberitakan kabar busuk dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga akhirnya dikatakan orang Israel menjadi kecil hati. Mereka mulai berpikir,
Jangan-jangan Tuhan hanya membawa kita keluar dari Mesir untuk dibunuh oleh orang-orang Kanaan. Dan sanak keluarga akan dijarah oleh mereka. Mereka mulai berpikir begitu. Sehingga akhirnya mereka secara kolektif, mereka mulai berkata, mari kita susun, kita panggil seorang pemimpin, kita berikan kita seorang pemimpin yang akan membawa kita kembali ke Mesir itu. Nah, Bapak Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, pengintai ini sebenarnya kalau dilihat dari bahasa Ibraninya itu bukan orang sembarangan sebenarnya. Dikatakan kepala, pemimpin. Kalau dari bahasa Ibraninya itu artinya seorang pembesar, seorang pemuka, seorang petinggi yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Itu sebabnya ketika 10 orang itu berkata begitu, hampir semua, boleh dikata semua umat Israel yang keluar dari Mesir yang diperkirakan sekitar 2 atau 3 juta orang itu. Mereka sepakat untuk memilih seorang pemimpin yang baru di luar Musa dan kembali ke Mesir. Bapak Ibu Saudara sekalian, segenap umat itu mereka berontak, mereka menangis di dalam keputusasaan sepanjang malam itu sambil mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Lalu segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ya, ini seruan mereka untuk akhirnya mengangkat seorang pemimpin lalu mau kembali ke Mesir. Dan kita melihat reaksinya Musa, dikatakan Musa dan Harun sujud di depan mata seluruh jemaat yang berkumpul di situ. Saya berpikir merenungkan kenapa Musa dan Harun ini akhirnya di depan mata seluruh jemaat Israel itu dia sujud ke bawah sampai mukanya menyentuh tanah. Ternyata mereka diliputi oleh rasa malu dan duka cita mengingat dosa yang mengerikan dari umat Israel dan hukuman yang menanti yang harus diterimanya. 40 hari perjalanan mereka mengintai di tanah Kanaan itu akhirnya harus diganti dengan sebuah hukuman 40 tahun. Mereka seharusnya sudah dekat, tinggal selangkah lagi. Akhirnya Tuhan putar mereka berputar-putar di padang gurun itu selama 40 tahun. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu sebenarnya Yosua dan Kaleb di sini yang termasuk di antara 12 pengintai itu, mereka sebenarnya mau menegaskan, mereka mengoyakkan pakaiannya dan menegaskan kepastian janji Tuhan itu, bahwa janji Tuhan yang sudah diberikan sejak zaman Abraham, di mana Allah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang tidak bisa diubah. Karena sebenarnya perjanjian itu berit, itu adalah inisiatif dari Allah sendiri, di mana Allah itu seakan memegang borgol itu, tangannya Tuhan diborgol dengan salah satu borgol itu, satu tangannya lagi, satu borgol satunya lagi itu diborgolkan kepada Abraham. Seakan aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan lari. Lalu dalam perjanjian itu akhirnya dipotong itu korban bakaran, dipotong jadi 2. Dan Allah berjalan di tengah-tengah potongan itu untuk menyatakan aku serius ini mengadakan perjanjian. Kalau aku melanggar, aku akan mati seperti potongan-potongan korban ini. Sesuatu yang serius. Jadi sampai Yosua dan Kaleb berkata, kita yakinlah, pastilah janji Tuhan itu bukan dusta. Allah itu bukan manusia kalau sudah berjanji lalu mengingkarinya. Allah pasti menggenapinya. Maka kemudian kita melihat Yosua dan Kaleb ini menyatakan, ya tadi di ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu,
Sama seperti Israel keluar dari negeri perbudakan Mesir, dari Fir'aun. Keluar, tujuannya Tuhan membawa keluar, itu bukan untuk menjadi umat padang gurun. Ini yang harus kita ingat betul-betul ya. Tujuan Tuhan semula ketika mereka dibawa keluar dari Mesir, rumah perbudakan itu bukan menjadi umat padang gurun, tapi umat yang mendiami tanah perjanjian tadi. Yang dikatakan luar biasa baiknya, berlimpah-limpah susu dan madu. Susu itu manis, madu juga manis. Jadi berlimpah-limpah dengan realisasi janji Tuhan yang manis. Tapi sayang, mereka meragukan hal itu. Sehingga akhirnya muncul persungutan-sungutan itu. Kita akan lihat lebih dulu, apa sih maksudnya berkenan itu? Arti berkenan dari bahasa Ibrani, kafets, atau bahasa Inggris favor gitu ya. Itu adalah sikap Allah yang berkata, aku ada, aku hadir hanya untukmu. Oh luar biasa saudara, keren betul. Aku hadir, seakan Allah yang besar itu seakan menciptakan segala sesuatu, dia seakan hanya milik kita pribadi, sehingga berkata aku hadir, aku ada di sini hanya untukmu. Itu maksudnya perkenan Tuhan. Itulah hati Tuhan terhadap kita. Dia ingin memberkati, dia ingin membantu, dia ingin mempromosikan kita, dia ingin memperlakukan kita istimewa, spesial di mata Tuhan. Jadi favor itu terjadi karena Tuhan begitu senang sekali dengan kita. Dia menganggap saudara dan saya adalah orang-orang spesialnya Tuhan. Makanya tadi berkata, jika Tuhan berkenan, Tuhan menganugerahkan negeri yang dikatakan luar biasa baiknya, berlimpah susu dan madu. Jadi artinya kalaupun mereka sekarang ini sedang menghadapi pengalaman-pengalaman padang gurun, itu bukan pengalaman akhir. Tuhan juga tidak senang dengan padang gurun. Tuhan tidak pernah menghendaki saudara dan saya untuk terus diam di padang gurun. Jadi sama seperti tadi mereka dikeluarkan dari Mesir, maka itulah juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengeluarkan saudara dan saya dari perbudakan dosa, dari kuasa kegelapan iblis, untuk menikmati realisasi janji Tuhan yang luar biasa. Saudara kalau membaca di Alkitab, itu ada ribuan janji. Satu janji saja kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh, itu luar biasa saudara. Saya menjadi hamba Tuhan dengan sebuah janji saja waktu itu. Ketika saya akan pamitan mau sekolah Alkitab, pendeta saya waktu itu di Tegal hanya memberi bekal, selain mendoakan ya, memberi bekal buku ensiklopedia Alkitab praktis dan sweater. Karena saya di Tegal, panas, lalu dia berkata, kamu kan mau kuliahnya di Ungaran gitu ya, STT Abdiel sekarang itu. Jadi dingin di sana udaranya. Jadi perlu ini, oke. Saya pikir mau dikasih uang, ternyata enggak, cuma dikasih 2 hal itu. Lalu ketika besoknya saya mau berangkat, teman papa saya, dia rajin doa pagi, dia datang dengan GL Pro ya, genjot langsung protol, maksudnya sepeda ontel begitu. Dia berkata, Heru, dengar katanya Heru mau sekolah Alkitab ya. Betul Om kasih bekal ya, saya pikir mau ngasih duit ini. Duit aja biasanya, yang dipikir bekal itu duit. Dia keluarkan Alkitabnya. Dia buka 1 Petrus 5 ayat 7. Saya yakin Bapak Ibu hafal semua itu. Intinya pokoknya serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, dia akan memelihara kamu. Gitu ya, intinya gitu. Jadi ayat itu bagi saya hari ini menjadi rema bahwa Tuhan berkata, apa yang kamu khawatirkan? Enggak usah terlalu dipikir. Serahkan saja kekhawatiranmu. Apa yang kamu khawatirkan sekarang serahkan. Aku yang bertanggung jawab. Aku yang mengutus kamu, aku yang memanggil kamu, aku yang menetapkan kamu. Aku juga yang bertanggung jawab atas hidupmu, atas masa depanmu. Memang sebelumnya tetangga yang sudah Kristen lebih dulu berkata kepada papa mama saya, itu Ci, anakmu, anak laki satu-satunya masuk sekolah pendeta. Nggak keliru itu. Pendeta itu nanti makannya apa? Nanti kalau sudah beristri, beranak gitu ya.
Itu mau dikasih kolak batu gitu. Tapi sejak saya menyerahkan diri tadi, menyerahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Saya dan istri dan punya anak 3, sekarang punya menantu 3, punya cucu 5. Belum pernah kami merasakan makan kolak batu. Jadi itu baru satu janji saja, saudara. Saya bisa melihat, aduh luar biasa. Dan janji ini ketika saya terus hidupi, saya hayati, saya pegang teguh. Banyak sekali mujizat-mujizat itu. Ketika kekhawatiran muncul, dalam keputusasaan, dalam ketakutan, saya serahkan kepada Tuhan Yesus. Dan yang terjadi adalah Tuhan berperkara bagiku. Tuhan berpihak padaku. Dan Tuhan berkenan kepadaku. Dan akhirnya Tuhan memberikan hal-hal yang besar yang tidak pernah saya duga. Melalui krisis di tahun 2013 itu, saya kehilangan segala-galanya. Saya di PHK hanya dengan alasan begini, karena Bapak Pendeta Stefanus Suheru bersama keluarga telah beribadah di GBI Rock Salatiga dengan alamat begini, maka kami ya atas nama sinode bla 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 bla, intinya pecat, saudara. Jadi dipecat hanya gara-gara beribadah di Rock Ministry Salatiga. Pendeta Rock Salatiga nggak terima itu. Dia laporkan ke Pak Arifin. Nah itulah pertama kali akhirnya saya berjumpa dengan Pak Arifin. Pak Arifin nggak percaya, masa ada orang dipecat gara-gara ibadah di Rock Ministry. Bisa surat PHK-nya itu minta tolong pada Pak Heru izin untuk di-scan, lalu kirimkan ke saya hari ini juga. Akhirnya Gembala Rock Salatiga minta izin dan kirimkan itu ke Pak Arifin. Pak Arifin baca, iya ya, tapi masih belum yakin. Dari 5 orang yang tanda tangan ini, ada yang kamu kenal, tidak bisa kamu datangi rumahnya. Ada Pak, wakil ketua sinodenya. Oke, datangi, pastikan ini ada apa sebenarnya. Lalu gembala kami yang di Rock Salatiga itu datangi, saudara. Dipancing-pancing, jawabannya ya seperti yang sudah tertulis. Seperti Pilatus itu ya, seperti yang sudah tertulis. Jadi sudah nggak bisa diubah-ubah. Memang itulah alasannya. Jadi nampaknya aneh, nampaknya ada ketidakadilan. Sampai sekarang pun ada sesuatu yang rasanya misterius. Kenapa ya? Kok cuma karena ibadah sampai Gembala Rock Salatiga berkata, apa mungkin Pak Heru pernah mencuri uang kas STT? Enggak. Pernah main perempuan sekretarisnya? Enggak. Atau pernah apa lagi? Enggak. Loh kalau enggak terus kenapa dipecat? Ya seperti yang tertulis itu. Jadi aneh bin ajaib. Tapi sekarang saya bersyukur dengan adanya peristiwa di mana saya diperlakukan tidak adil dan bahkan menjadi sesuatu yang misterius. Saya dipertemukan dengan hamba-hamba Tuhan di Rock Ministry yang luar biasa. Saya ketemu dengan Pak Arifin. Saya mendapatkan Bapak yang luar biasa. Saya mendapatkan Ibu Rohani yang luar biasa. Bu Christine Here, Bu Kristi Cipta Mulia. Wah, saya merasa bangga dan bersyukur. Dan kadang-kadang saya malah menyesal begini. Kenapa saya ketemunya kan tahun 2013 ya? Kenapa nggak jauh-jauh sebelumnya? Gitu. Tapi itulah ya, jadi semua ada waktunya. Tapi yang jelas saya mau mengatakan bahwa janji Tuhan itu pasti dikenapi. Jadi masalahnya saudara tetap percaya enggak? Kita belajar dari orang-orang Israel ini, mereka tidak percaya. Makanya sampai tadi Yosua dan Kaleb tadi, khususnya Yosua yang mewakili Yosua dan Kaleb, itu berkata, Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Tuhan pasti menggenapkan janjinya. Nah saudara, dan untuk bisa menikmati tanah perjanjian itu, memang diperlukan perkenanan Tuhan tadi. Ya. Penting bagi kita juga mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Sebab tanpa perkenanan Tuhan, maka peperangan apapun yang kita hadapi sehari-hari tidak dapat dimenangkan dengan baik. Kita perlu keberpihakan Allah terhadap kita. Nah, cuma pertanyaannya, bagaimana agar perkenanan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita? Bagaimana keberpihakan Tuhan Yesus itu selalu ada dalam diri kita. Itu yang perlu kita simak betul apa yang Tuhan katakan melalui Yosua dan Kaleb ini. Ya,
Sehingga kemenangan demi kemenangan dalam setiap peperangan dapat kita raih. Dan kita bisa menikmati realisasi janji Allah yang sangat menakjubkan di dalam hidup kita sehari-hari. Kita bisa melihat bagaimana Kristus begitu nyata. Dia bukan hanya di awan-awan sana, bukan hanya sebagai suatu lamunan, tapi nyata hidup karena dia ada di dalam diri kita. Dia menyertai kita, dia ikut ambil bagian dalam setiap aktivitas kita. Kita menemukan jawabannya di Bilangan 14 tadi ayat yang ke-9. Hanya ya. Di mal-mal juga kadang hanya, tapi mal itu hanya bahayanya. Hanya sekian, diskon 70% plus 20%. Nah, kalau kita nggak hati-hati kita jadi terkuras uang kita untuk belanja karena mumpung hanya gitu ya. Tapi ini hanya nih maksudnya sebenarnya perintah Tuhan itu sederhana, tidak menyulitkan kita gitu ya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, berarti di sini kita melihat yang pertama adalah jangan memberontak kepada Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu baca mulai pasal 13 dari kitab Bilangan ini, mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, sungut-sungut itu termasuk pemberontakan Bapak Ibu. Karena sungut-sungut itu lebih dari sekedar mengomel, lebih daripada sekedar mengeluh. Ya. Bersungut-sungut itu merupakan sikap mosi tidak percaya. Berarti artinya itu sungut-sungut dilahirkan dari sikap orang Israel yang meragukan akan kemampuan Tuhan membawa mereka masuk ke Kanaan. Dalam pengalaman mereka di padang gurun, mereka melihat rasanya kok kita jadi babak belur gitu ya. Kita banyak menghadapi peperangan, kita rasanya kok terus-terus seperti ini, kan enakan di Mesir. Nah, inilah yang membuat mereka akhirnya bersungut-sungut. Jadi bersungut-sungut itu adalah ekspresi dari keraguan umat Israel akan kesanggupan Allah untuk membawa mereka masuk ke Kanaan. Apalagi ketika dihadapkan melalui laporan dari 10 pengintai itu bahwa di sana ada raksasa-raksasa dan kita itu seperti belalang. Dapat dibayangkan komparasinya itu antara raksasa dan belalang. Belalang dengan orang aja sudah perbandingannya sudah tidak sepadan ya, apalagi antara raksasa dengan belalang. Jadi rempeyek belalang. Jadi bagaimana bisa gitu Saudara? Mereka akhirnya menggerutu ya. Bersungut-sungut. Dikatakan bersungut-sungutlah orang Israel kepada Musa dan Harun. Memang sungutan mereka akhirnya disampaikan pada Musa dan Harun. Tapi jangan lupa, Musa dan Harun itu sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi walaupun ungkapan sungut-sungutan itu dilakukan kepada Musa dan Harun, mereka adalah representasi dari Allah sendiri. Maka bersungut-sungut kepada hamba Tuhan itu sama dengan bersungut-sungut kepada Tuhan sendiri. Di dalam konteks kerajaan lebih jelas lagi ya. Ketika seorang raja mengutus dutanya untuk menyampaikan sesuatu atau memimpin sebuah kota. Lalu kalau orang penduduk di kota itu melawan petugas tadi, maka dianggap sama melawan raja. Hukumannya berat. Nah, itulah yang terjadi Saudara. Jadi mereka bersungut-sungut. Mereka bahkan bukan hanya meragukan, bahkan berani melawan Tuhan. Sampai berkata, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Ini kan tuduhan yang luar biasa ini, melawan Tuhan. Bukan saja meragukan kesanggupan Tuhan, tapi mereka juga melawan otoritas Tuhan di dalam hidup mereka. Ya, jadi mereka berkata lebih baik kami pulang ke Mesir, mati di sana. Banyak orang percaya juga secara fisik sudah keluar dari hidup yang lama. Tetapi
sistem dari hidup yang lama masih tinggal di dalam dirinya. Sama seperti orang Israel, secara fisik mereka sudah keluar dari Mesir. Mereka sekarang ada di padang gurun. Tapi Mesir masih ada di dalam hatinya. Sehingga mereka mau balik kembali ke masa lalu. Mereka mau kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Nah, banyak orang Kristen juga seperti itu. Nah, saya harap sih sebagai warga kerajaan dari NPCC ini tidak seperti orang Israel ini. Ya, jadi secara fisik mereka sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir masih ada di dalam hati mereka. Dan respon Tuhan jelas. Karena itu dianggap melawan otoritas Tuhan. Karena itu meragukan kemampuan Tuhan. Akhirnya apa yang mereka katakan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan kerjakan untuk mereka. Dan akhirnya kita tahu semua orang Israel, generasi pertama yang 20 tahun usianya ke atas, semuanya mati di padang gurun. Hanya 2 orang saja yang bisa masuk, yaitu Yosua dan Kaleb. Pemimpin mereka pun termasuk Musa, Harun, dan Miriam juga tidak bisa masuk. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat hal yang serius. Ya. Nampaknya bersungut-sungut itu mungkin kita pikir, itu biasa. Tapi ternyata itu dikategorikan oleh Tuhan. Itu sama dengan memberontak kepadanya. Ya. Jadi jangan memberontak. Itu kalau saya lihat poin-poinnya, tidak bersungut-sungut, mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Kita tunduk pada otoritas Tuhan maupun otoritas yang Tuhan percayakan pada orang-orang tertentu yang diberi otoritas di atas kita. Kita belajar tunduk. Rasa tunduk kita kepada pimpinan di atas itu adalah refleksi, pencerminan dari tunduk kita kepada Tuhan. Karena tidak ada seorang pemimpin pun yang bisa memimpin kita tanpa perkenanan Tuhan. Ya, jadi kalau itu belajar tunduk, bersedia dibentuk. Proses padang gurun tadi saya katakan itu hanya sebuah proses. Jadi artinya bukan akhir dari tujuan. Sehingga kalau saudara dan saya sekarang sedang mengalami pengalaman padang gurun, kita harus ingat bahwa ini adalah sebuah proses. Untuk membentuk saudara dan saya menjadi umat Tuhan yang tangguh, menjadi representative of Christ kingdom yang kokoh, yang kuat. Itu tujuannya. Jadi memproses supaya kita menjadi dewasa, kita menjadi kuat. Ya. Taatlah kepada proses itu. Jalanilah proses itu. Karena padang gurun tidak selama-lamanya ada. Tapi Tuhan Yesus yang menyertai saudara dan saya selama-lamanya ada. Dan itu yang harus menjadi pegangan kita. Jadi jangan memberontak, ya, jangan bersungut-sungut, mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita, tunduk, bersedia dibentuk, dan taat. Lalu yang kedua, waktunya tinggal 12 menit, saya harap cukup. Yang kedua, jangan takut. Ini berkaitan mereka akan menghadapi penduduk di Kanaan. Jadi saya kasih gambar saja raksasanya itu, lalu orang Israelnya ini. Rasanya tidak seimbang ya. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Ketakutan itu mengandung ketidakpercayaan. Ketakutan itu akhirnya akan membunuh iman kita. Saudara. Tidak mungkin ada ketakutan dan iman itu bisa berada bersama-sama dalam diri kita. Kalau kita takut, berarti kita tidak beriman. Kalau kita beriman, kita pasti tidak takut. Ya makanya Tuhan berkata, jangan takut. Ya, ketakutan itu mengandung ketidakpercayaan. Ketakutan itu akan membunuh iman kita. Karena ketika kita takut berarti kita sedang tidak mempercayai Tuhan dan kebesaran Tuhan. Memang peperangan-peperangan rohani yang sedang kita hadapi hari-hari ini sungguh dahsyat. Tapi bagi kita perlu mengingat bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Ia yang berperang ganti kita. Bagian kita adalah percaya dan taat kepadanya. Bagaimana sebenarnya saudara, supaya kita bisa mengatasi rasa takut kita kalau kita menghadapi persoalan-persoalan yang nampaknya lebih besar dan sulit untuk kita taklukkan. Kita bisa mulai menilai dengan cara pandang yang baru, paradigma yang baru, ya, dalam melihat apa yang sedang saudara dan saya hadapi. Sehingga saat kita harus berada dalam situasi yang paling buruk, kita bisa selalu bisa melihat
kehadiran Tuhan dan keterlibatannya atas situasi yang sedang kita hadapi. Kita tidak merasa sendirian, kita tidak ditinggalkannya. Bahkan di dalam diri kita ada Roh Kristus, Roh Kudus yang diam di dalam diri kita secara permanen. Dialah yang akan menyatakan dirinya melalui saudara dan saya. Dialah yang menunjukkan bahwa aku ada di dalam kamu. Aku menyertai senantiasa kepadamu. Bahkan sebelum peperangan-peperangan itu terjadi, aku sudah berjalan di depanmu. Sebelum peperangan-peperangan itu menimpa kita, peperangan-peperangan itu menimpa Tuhan Yesus lebih dulu. Jadi kita tidak sendirian, kita tidak ditinggalkannya. Lebih jauh kita akan selalu dapat melihat yang baik itu tersedia di balik keadaan buruk yang sedang mendatangi kita. Allah yang memegang kendali atas semua yang kita hadapi. Perhatikan klik berikutnya. Ya. Ayat 9 ini saya potong di situ. Mereka raksasa-raksasa itu oleh Yosua dan Kaleb, mereka berkata, mereka akan kita telan habis. Jadi saya gambarkan, dimodernkan kira-kira begini. Kalau ada, burger, walaupun namanya burger raksasa, roti yang sangat besar, kira-kira Bapak Ibu takut tidak dengan roti? Terus mengatakan, takut gitu ya. Ada yang lari karena lihat roti yang ukurannya jumbo, malah kita cari roti-roti jumbo ya. Murah, tapi enak gitu, dan bisa kita makan mungkin 2 kali atau 3 kali gitu ya. Kalau bisa kan begitu kan. Jadi Yosua dan Kaleb berkata, jangan memberontak kamu melawan Tuhan. Jangan juga takut kepada orang-orang di negeri itu, karena dikatakan mereka adalah roti bagi kita. Roti, saudara. Tantangan, walaupun besarnya seperti raksasa, itu cuma roti makan siang kita. Itu artinya bisa kita telan, artinya bisa kita atasi, artinya kita bisa menangkan bersama dengan Kristus. Katakan kanan kiri saudara, tantanganmu adalah roti makan siangmu. Tantanganmu adalah roti makan siangmu. Jadi apa yang saudara takutkan itu ya? Jangan takut itu ya. Terus lebih lanjutkan, pertahanan mereka itu sudah berlalu, sudah nggak ada lagi. Sementara dikatakan, saya tulis dengan warna hijau itu, biru itu, Tuhan bersama dengan mereka, dengan kita. Jadi jangan takut kepada mereka. 10 pengintai memang mereka melaporkan nampaknya benar sih. Ya, tapi ketika mereka berhenti pada 3G. G yang pertama, lihat grapes. Simbol dari tadi, negeri yang berlimpah susu dan madu. Grape, anggur. Digotong, satu tandan itu 2 orang. Ketika saya ke Israel bersama Pak Roni Daud dan rombongannya tahun 2015, saya coba cari anggur yang gedenya seperti itu. Ternyata saya ditertawain, tidak ada. Sudah nggak ada lagi, adanya anggurnya biasa seperti ukuran kalau kita beli anggur di sini. Nah, tapi pada waktu itu dikatakan di Kanaan, satu tandan anggur itu harus digotong 2 orang. Wah, gedenya kayak apa? Itu grapes. Lalu kemudian, tapi di sana juga ada giants, raksasa G kedua. Lalu mereka mengatakan, kita hanya grasshopper. Kita tuh hanya belalang-belalang. Jadi nanti jadi nasi goreng belalang. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, enggak, ada G keempat. God is with us forever. Allah beserta kita untuk selama-lamanya. Itu yang membedakan antara 10 pengintai dengan 2 orang pengintai ini. Saudara-saudara, mereka menghadapi situasi yang sama, tapi sikap mereka berbeda, pandangan mereka berbeda. Ya, jadi akhirnya kita melihat Yosua dan Kaleb dengan imannya berkata bahwa musuh kita akan kita telan habis seperti roti makan siang kita tadi. Musuh tidak ada lagi pelindungnya, sementara Tuhan menyertai kita. Oke, ada gambar lagi ya, kalau nggak salah satu lagi.
Oke, Tuhan menyertai kita. Di sepanjang perjalanan di padang gurun sebenarnya mereka sudah melihat bagaimana Tuhan itu menyertai, menuntun, memimpin, menyediakan segala kebutuhan mereka. Ya, kita sebutlah antara lain penyertaan Tuhan ditunjukkan dengan tiang api, tiang awan. Jadi pada waktu malam Tuhan hadir dalam tiang api. Selain memberi kehangatan, karena padang gurun itu kalau malam dinginnya luar biasa. Tapi kalau siang panasnya juga luar biasa. Jadi supaya mereka teduh, maka pada waktu siang hari Tuhan hadir dalam tiang awan. Sejuk, melebihi AC manapun. Itulah AC pertama di dunia. Ketika Tuhan menjadi AC sentral untuk 3 juta orang yang ada di padang gurun. Sejuk. Ketika malam mereka kedinginan, Tuhan hadir dalam tiang api. Menghangatkan mereka, mengusir juga binatang-binatang buas yang akan mengganggu mereka. Juga panasnya itu, terangnya itu membuat mereka tidak akan, kalau sampai berjalan malam-malam, mereka tidak akan masuk ke lubang yang tak terduga dalamnya di hisap pasir di padang gurun itu. Apalagi penyertaan Tuhan ditunjukkan melalui tabut perjanjian sebagai simbol kehadiran Tuhan, selalu berjalan di depan mereka berapa ratus hasta, ya. Sehingga mereka bisa lihat, oh Tuhan sekarang menuntun kita ke sana, Tuhan jalan duluan di depan. Itu penyertaan Tuhan. Penyediaan Tuhan juga luar biasa. Pernah saudara makan roti dari Heaven Bakery? Orang Israel menikmati loh saudara. 40 tahun dapat makanan bakery dari surga. Mana itu kan roti surga, sebenarnya roti makanan malaikat. Tapi mereka berhak atau boleh menikmatinya saudara. Jadi Tuhan sediakan soal makanan. Minuman Tuhan kirim melalui bukit batu yang paling keras. Di situ keluar air yang menyegarkan mereka. Kurang apa lagi? Mereka perlu daging, Tuhan kirim burung puyuh berlimpah-limpah. Luar biasa kan saudara. Mujizat juga paling banyak sebenarnya. Kalau kita baca mujizat di padang gurun dengan mujizat ketika mereka berada di tanah perjanjian, lebih banyak mujizat di padang gurun. Sehingga pelajarannya adalah kalau saudara dan saya masih berada di padang gurun kehidupan ini, jangan takut, mujizat Tuhan masih ada. Dan lebih besar lagi. Ya, itu yang Tuhan kerjakan. Oke. Kita lihat satu quote begini. Ukuran musuh Anda itu adalah sebuah petunjuk tentang ukuran keberhasilan masa depan Anda. Jadi ketika musuh Anda, tantangan musuh ini bukan orang loh ya, tantangan tadi ya, persoalan itu Anda itu ukurannya itu besar, itu sebuah petunjuk tentang juga ukuran keberhasilan saudara di masa depan saudara ya, sebesar tantangan itu. Ya oleh karena itu jangan sampai kita berkata, aku mau tantangannya diperkecil Tuhan, sebesar kurcaci. Kalau Tuhan nggak ngabulkan, maka keberhasilan saudara dan saya ya cuma sebesar kurcaci itu. Jadi kalau Tuhan ngasih tantangan yang besar, jangan ngomel, jangan mengeluh, jangan salah paham, jangan gagal paham dengan Tuhan. Tapi kita berkata, Tuhan berikan aku kekuatan untuk bisa menaklukkan raksasa ini. Nah kalau kita akhirnya bisa lewati, maka kita mendapatkan sebuah keberhasilan masa depan yang lebih besar lagi. Ya untungnya Tuhan berkata, ketika ada umat Tuhan berkata, berikan aku tantangan sebesar kurcaci. Tuhan berkata, tidak, jika aku menyusutkan ukuran musuhmu, maka aku pun harus menyusutkan ukuran destinimu. Dan aku tidak mau menyusutkan destinimu. Kisah Daud melawan Goliat menjadi contoh yang baik bagi kita, yang tepat. Ya Daud kecil, Goliat raksasa. Tapi Daud tidak mengeluh tentang betapa besarnya Goliat itu. Tapi dia berkata, aku datang di dalam nama Allah yang besar, yang telah kau hina itu. Dan hari ini juga Allah menyerahkan kamu ke tanganku. Aku akan penggal kamu, kepalamu. Dan binatang-binatang di padang itu akan memakan bangkaimu.
Oh luar biasa, padahal dia belum mengalahkan Goliat loh, dia baru-baru menghadapi gitu ya. Dia sudah berani mengatakan begitu karena imannya dan keyakinannya bahwa ukuran musuh kita itu adalah sebuah petunjuk tentang ukuran keberhasilan masa depan kita. Karena Tuhan tidak akan pernah, garis bawahi ya, Tuhan tidak pernah mengizinkan tantangan, kesulitan yang lebih besar dari kekuatan Tuhan untuk menolong saudara. Jadi semakin besar berarti artinya Tuhan tahu kita pasti bisa. Bersama dengan Tuhan Yesus pasti bisa. Ya, jadi di sini kita melihat kesimpulannya adalah bangunlah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dengan jangan memberontak kepada Tuhan, jadi arah vertikalnya ke atasnya jangan memberontak kepada Tuhan. Arah horizontalnya menghadapi lawan-lawan, musuh-musuh kita, pergumulan kita, kesulitan kita, masalah kita, jangan takut. Karena yang menyertai saudara dan saya adalah Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang maha kuasa, Allah yang selalu hadir, yang dapat dipertanggungjawabkan. Dia tidak akan pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Alamilah kesetiaan dan kesanggupan Tuhan Yesus di dalam menggenapkan janji-janjinya dalam hidup kita. Dan ketahuilah bahwa Tuhan tetap sama. Baik kemarin, hari ini maupun selama-lamanya sanggup mengalahkan segala kemustahilan saudara. Baik dahulu, sekarang maupun selama-lamanya. Amin.